Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan dan filsafatnya. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Nabil Aulawi, kemudian Raihani Alin Nuraini, yang terakhir saya sendiri, Siddiq Asrafi. Pertama, filsafat seruan Islam. Proses perkembangan pemikiran Muslim terdapat dalam 3 fase. Yang pertama, akibat adanya pergolakan politik pada masa kekhalifahan Ali menimbulkan perang Siffin dan perang Jamal. Yang kedua, akibat ekspansi Islam ke barat, ke Spanyol dan Prancis, ke selatan sampai ke Sudan, Ethiopia dan seterusnya, ke timur sampai ke India dan seterusnya, dan ke utara sampai ke Rusia. Ketiga, akibat adanya perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, dari pandangan cakrawala berpikir yang regional menjadi yang lebih luas lagi. Kemudian faktor yang mendorong orang Islam mempelajari filsafat. Pertama, bahwa ajaran Islam menganjurkan kepada pemeluk untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, kaum muslimin melihat adanya manfaat mempelajari filsafat Yunani itu, terutama untuk memperkuat akidah Islamiyah, dan berguna pula untuk berpolemik atau berapologi dengan orang-orang yang tidak seagama atau yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang terakhir yaitu situasi dan kondisi memerlukan adanya terjemahan terutama ilmu-ilmu yang tidak menyinggung masalah keagamaan, karena masyarakat makin maju. Ilmuwan dan para cendekiawan Muslim. 1. Al-Tabari, 2. Al-Mas'udi, 3. Al-Biruni, 4. Ibnu Khaldun, 5. Ibnu Rushd, 6. Ibnu Sina, 7. Al-Khawarizmi, 8. Jabir Ibnu Hayyan atau Ibnu Geber. Penemuan ilmu dan teknologi di kalangan intelektual Muslim. Dalam buku milik Mehdi Nakosten disebutkan beberapa kontribusi ilmu keislaman terhadap sains modern. Yang pertama, melalui abad ke-12 dan sebagian abad ke-13, karya-karya Muslim tentang sains, filsafat, dan bidang-bidang lain telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terutama dari bahasa Spanyol, dan memperkaya kurikulum Barat, khususnya Eropa Barat Laut. Yang kedua, orang-orang Muslim telah memberi kepada Barat metode eksperimental sekalipun masih kurang sempurna. Yang ketiga, sistem notasi dan desimal Arab telah diperkenalkan kepada Arab. Yang keempat, karya-karya terjemahan mereka, terutama dari orang-orang seperti Avicenna dalam ilmu kedokteran, sudah digunakan sebagai teks kuliah di dalam kelas-kelas sekolah tinggi, jauh ke dalam pertengahan abad ke-17. Yang kelima, mereka merangsang pemikiran orang-orang Eropa. 6. Mereka adalah perintis universitas-universitas Eropa. Mereka telah mendirikan ratusan sekolah tinggi sebelum Eropa. 7. Mereka memelihara pemikiran Greco-Persian ketika Eropa bersikap tidak toleran terhadap kebudayaan pagan. 8. Mahasiswa-mahasiswa Eropa di dalam universitas Muslim membawa kembali ke negaranya metode-metode baru tentang pengajaran. 9. Mereka telah memberi kontribusi tentang pengetahuan rumah sakit, sanitasi, dan makanan kepada Eropa. Perkembangan sains Islam dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama
adalah pewarisan dan penerjemahan. Pada masa ini dilakukan pengumpulan berkas-berkas penulisan Yunani untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Institusi terkenal yang mengoleksi dan menerjemahkan tersebut salah satunya adalah Baitul Hikmah yang dibangun pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Tahap kedua adalah pengklasifikasian cabang-cabang ilmu, kemudian merumuskan metode ilmiah dalam mempelajari dan membuktikannya. Tahap ketiga adalah pengembangan dan penemuan ilmu-ilmu pengetahuan baru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.